Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, kelas B1, Stambul 130 2021-0195. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari final mata kuliah PBO yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Mardia Hasnawi, Eskom MT. Baiklah, yang saya akan presentasikan di sini yaitu pembuatan aplikasi sederhana yang bertopik penyewaan alat outdoor. Pada video kali ini ada 4 topik, yaitu pertama masalah. Pembahasannya itu masalah, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, implementasi dan pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama adalah masalah. Bagaimana cara pembuatan aplikasi sewa alat outdoor dengan menggunakan Java GUI dan MySQL sebagai basis data? Cara yang dilakukan di sini ada 6, yaitu merancang basis data, 2, buat koneksi ke basis data, 3, desain antarmuka pengguna, 4, pengimplementasian mengimplementasikan fungsi-fungsi aplikasi, 5, uji aplikasi, dan 6, deploy aplikasi. Di mana yang disebut merancang basis data itu yang seperti membuat tabel-tabel dalam basis data MySQL yang mewakili entitas-entitas tersebut, di mana identifikasi entitas-entitas yang terkait dengan aplikasi seperti pelanggan, outdoor, transaksi, sewa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu buat koneksi ke basis data, di mana yang seperti membuat mengunduh atau menambahkan driver JDBC MySQL ke dalam proyek, menggunakan JDBC Java Database Connectivity untuk membuat koneksi antara aplikasi Java dan basis data MySQL. Yang ketiga yaitu desain antarmuka pengguna, di mana yang seperti merancang tata letak atau layout antarmuka dengan komponen-komponen seperti tombol, bidang teks, tabel, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan aplikasi, dan menambahkan event listener untuk merespon aksi pengguna seperti saat tombol diklik atau saat data diubah. Yang keempat itu mengimplementasikan fungsi-fungsi aplikasi yang seperti mengimplementasikan fungsi-fungsi operasi CRUD atau create, read, update, delete pada basis data, yang seperti menambahkan pelanggan baru, menyewa alat, menghapus transaksi, dan lain-lain. Yang kelima itu menguji aplikasi, di mana yang seperti yang dilakukan pengujian pada berbagai skenario, seperti menambahkan pelanggan baru, melakukan penyewaan, mencari alat outdoor, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu deploy aplikasi, yang seperti di mana memastikan file konfigurasi koneksi ke basis data, misalnya URL, nama pengguna, kata sandi, dapat dikonfigurasi secara eksternal agar mudah diubah saat diperlukan. Yang pembahasan kedua yaitu fungsional dan non-fungsional, di mana kebutuhan fungsionalnya itu identifikasi dan analisis kebutuhan fungsional sistem penyewaan alat outdoor, mencakup fitur-fitur yang ada di dalam sistem seperti memasukkan nama alat, pembayaran alat yang disewa, daftar alat yang akan disewa, dan riwayat penyewaan pelanggan. Dan berikutnya kebutuhan non-fungsional, di mana mencakup aspek-aspek keamanan kinerja, skalabilitas, dan usabilitas seperti menangani jumlah pengguna yang tinggi secara bersamaan, waktu respon sistem harus cepat, data pengguna diamankan dan terlindung, dan terakhir antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah digunakan. Pembahasan ketiga itu implementasi dan pengujian, di mana tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah diterapkan pada akhir tahap analisis sistem. Dengan demikian, desain sistem dapat disimpulkan sebagai pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional untuk mempersiapkan rancang bangun implementasi yang berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen, terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Di mana di sini ada gambar flowchart, gambarnya yang seperti ini, di mana awalnya itu admin masuk, terus halaman input, daftar sewa, terus ini data alat sewa, ada tambah data alat, hmm,
Ada tambah data alat, ada edit, ada hapus. Di sini kurang lebih alur aplikasinya seperti gambar flowchart yang saya tampilkan saat ini. Kemudian fitur aplikasinya yang seperti ini, di mana kita menambahkan sebuah data, kemudian disimpan. Ketika ingin diubah, kita klik, lalu kita mengubah, terus mengklik icon yang ada tulisan ubah. Begitupun dengan jika ingin menghapus. Kurang lebih seperti itu aplikasi sederhananya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya tangkap di sini yaitu peran basis data yang sangat penting. Rancangan basis data yang baik dan efisien akan memudahkan pengelolaan data pelanggan, alat outdoor, dan transaksi sewa, menentukan hubungan antara entitas dan menggunakan kunci asing dengan benar akan membantu memastikan integritas data dan efisiensi operasi. Sekian dari presentasi hasil kerja aplikasi sederhana ya. Saya kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.